Assalamualaikum sahabatku semua. Salam sejahtera, semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sosok seorang yang terkenal dengan sifatnya yang pengecut, licik, dan penuh intrik dalam kisah Mahabharata. Dia adalah Sangkuni. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang sering menonton serial film Mahabharata tidak asing dengan sosok Sangkuni ini. Dia adalah paman Duryodhana. Dia adik Dewi Gandhari, istri Drestarasta. Sangkuni bukanlah seorang kesatria yang tangguh dalam berperang atau memainkan senjata. Akan tetapi sosok Sangkuni ini menjadi sosok yang berpengaruh dan menjadi kekuatan besar untuk Kurawa karena kecerdasannya. Dan Sangkunilah tokoh utama di balik pecahnya perang Mahadahsyat yang dikenal dengan perang Mahabharata. Selain dikaruniai kecerdasan yang tinggi, Sangkuni juga merupakan seorang ilusionis, dan kelebihannya itu ia terapkan dalam permainan kesukaannya, yaitu keterampilan bermain dadu. Sangkuni adalah anak bungsu dari 100 bersaudara, 98 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan, yaitu Dewi Gandhari. Ayahnya bernama Saubala, raja dari kerajaan Gandhara, yang mati bersama dengan ibunya, beserta dengan 98 kakak laki-lakinya karena perlakuan dari dinasti Kuru. Inilah awal tumbuhnya dendam yang abadi seorang Sangkuni terhadap dinasti Kuru, yang mungkin akan membuat kita merasa terharu atau bahkan mungkin kita akan berpihak kepada seorang Sangkuni. Cerita ini berawal dari diketahuinya Putri Gandhari pada waktu akan dilamar oleh Drestarasta, Pangeran Hastinapura, yang mana ternyata Dewi Gandhari punya sejarah kelam yang membuat pihak Hastinapura merasa terhina. Putri Gandhari sewaktu muda diramalkan oleh seorang resi yang apabila menikah maka suaminya akan meninggal dunia di hari pertama pernikahannya. Dan untuk menggugurkan ramalan itu, Putri Gandhari akhirnya dinikahkan dengan seekor kambing. Dan setelah menikah, lalu kambing itu disembelih untuk menggugurkan ramalan resi itu. Dan mengetahui hal itu, pihak Hastinapura merasa terhina, kecewa dan tidak terima dengan kenyataan itu. Dan lalu menghukum Raja Gandhara dan semua keturunannya, termasuk Sangkuni muda dan bersama dengan 98 saudara laki-lakinya. Meskipun sebenarnya kalau mau hitung-hitungan, justru kerajaan Gandhara yang harusnya dirugikan, karena harus menerima pangeran yang buta seperti Drestarasta. Tetapi apalah daya, Hastinapura adalah kerajaan besar dan paling berkuasa saat itu. Dan akhirnya Gandhari pun menerima lamaran itu. Dan untuk membuktikan kesediaannya untuk dipersunting Drestarasta, Gandhari pun menutup kedua matanya dengan kain, supaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Drestarasta, suaminya. Akan tetapi tetap saja dinasti Kuru menghukum berat keluarga Gandhara dengan cara memasukkan ke dalam tahanan semua anggota keluarga Gandhara, termasuk ayah dan ibu Sangkuni, beserta dengan 98 kakak laki-lakinya. Sebenarnya dinasti Kuru menginginkan untuk membunuh semua keluarga Gandhara, akan tetapi peraturan pada saat itu bahwa tidak boleh membunuh seorang tawanan. Lalu disiasatilah rencana itu dengan menyiksa mereka dengan cara memberi sedikit makanan kepada mereka yang sedang di dalam tahanan, supaya mereka mati dengan sendirinya karena kelaparan. Mereka hanya diberikan makanan 1 butir nasi setiap hari untuk 1 orang. Siksaan itu sangat kejam untuk Sangkuni dan keluarganya, sehingga ayahnya Saubala mempunyai tekad akan membalas dendam akan penderitaan ini. Raja Saubala tidak memakan jatah makannya dan menyuruh kakak-kakak Sangkuni untuk tidak memakan makanan itu setiap harinya, dan menyuruhnya untuk mengumpulkan dan memberikannya kepada Sangkuni anak bungsunya. Karena ayah Sangkuni menginginkan Sangkuni supaya tetap bertahan hidup dan membalaskan dendam keluarganya kepada dinasti Kuru, karena ayahnya tahu Sangkuni adalah anaknya yang paling cerdas. Dan Sangkuni pun melewati harinya di dalam tahanan dengan rasa yang benar-benar menyiksa, karena hari demi hari Sangkuni harus melihat kakak-kakaknya mati satu persatu karena kelaparan, hingga sampai semua kakak-kakaknya mati.
Dan pada nafas terakhir ayahnya akan meninggal dunia, ayahnya mematahkan kaki Sangkuni. Tujuannya adalah agar setiap langkah Sangkuni akan selalu ingat rasa sakit yang telah dialami oleh keluarganya, dan akan menuntut balas akan siksaan dan penderitaan ini kepada dinasti Kuru. Dan setelah ayahnya meninggal dunia, Sangkuni mengambil tulang belulang ayahnya dan menggunakannya untuk dibuat dadu sakti yang akan menjadi senjata ampuh buat Sangkuni. Sangkuni akhirnya bisa bebas dari penjara dan tahanan yang sangat menyiksa itu karena memohon kepada Raja Destrarasta. Dan dia berjanji akan tunduk dan patuh kepada Hastinapura, serta menyayangi keponakan dan juga semua keluarga dinasti Kuru. Meskipun sebenarnya rasa dendamnya kepada dinasti Kuru sudah tertanam sangat dalam di hatinya, Sangkuni menyadari kemampuan dan kekuatan dia tidaklah mungkin untuk melawan dinasti Kuru. Tapi Sangkuni dikaruniai kecerdasan berpikir yang sangat luar biasa, dan Sangkuni juga seorang ilusionis. Dan kemampuan itulah yang akan digunakannya untuk menghancurkan semua keturunan dinasti Kuru. Dan kemudian bertemulah Sangkuni dengan keponakannya, yaitu Duryudana. Dan semakin lama hubungan mereka semakin dekat. Duryudana yang telah menemukan sosok paman yang bisa mengerti dan memahami kemauannya dan selalu mendukungnya di saat semua orang tidak ada yang peduli dengannya. Dan Sangkuni juga menemukan sosok orang yang bisa memberikan jalan untuk misi dendamnya. Oleh karena kecerdasan dan keahlian Sangkuni dalam bermain kata, Duryudana pun selalu mengikuti saran dan nasihat dari pamannya Sangkuni. Dalam setiap peristiwa dan kejadian, perselisihan antara Pandawa dan Kurawa hampir semua didalangi oleh Sangkuni. Dari peristiwa diracunnya Bima pada usia remaja sampai rencana pembunuhan Pandawa pada pembakaran istana kertas, itu juga salah satu ide dari Sangkuni. Sangkuni ibarat memainkan bidak catur dan mengadu domba antara Pandawa dan Kurawa. Dan peristiwa yang paling bersejarah adalah siasat pada waktu mengundang Yudhistira untuk bermain dadu di kerajaan Hastinapura. Sangkuni paham betul bahwa Yudhistira mempunyai hobi buruk, yaitu senang bermain dadu. Lalu Sangkuni pun menyuruh keponakannya Duryudana untuk mengundang Yudhistira, tentunya dengan siasat-siasat yang telah ia siapkan sebelumnya. Dan benar saja, pada waktu bermain dadu antara Yudhistira dan Duryudana yang didampingi oleh Sangkuni menggunakan senjata andalannya, yaitu dadu keramat yang terbuat dari tulang ayahnya. Duryudana menang telak atas Yudhistira. Yudhistira harus rela mempertaruhkan kerajaannya Indraprastha, lalu mempertaruhkan keempat adik-adiknya, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Dan puncaknya adalah pada waktu Yudhistira mempertaruhkan istrinya, yaitu Drupadi. Dan lalu Kurawa melucuti Drupadi di depan semua petinggi Hastinapura, yang sampai membuat Sri Krishna pun akhirnya turun tangan untuk menolong dan melindungi kehormatan Drupadi. Dan disinilah awal dari sebuah percikan-percikan api peperangan dimulai. Dendam dan sumpah diucapkan oleh Pandawa. Dan akhirnya setelah Yudhistira kalah dan tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, Sangkuni pun menyuruh Duryudana untuk mengajak bermain dadu yang terakhir kalinya. Dengan taruhannya, untuk yang kalah harus mengasingkan diri selama 12 tahun dan melakukan penyamaran, serta tidak boleh ada yang mengenalinya. Dan jika itu dilanggar, maka harus mengulangi lagi selama 12 tahun. Dan pada akhirnya semua siasat dan rencana Sangkuni berjalan dengan lancar. Yudhistira harus menerima kekalahan dan harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Dan setelah melalui pengasingan selama 12 tahun, pecahlah sebuah perang besar yang maha dahsyat, yang belum pernah terjadi dan tak pernah dibayangkan antara Pandawa dan Kurawa, dan telah banyak menewaskan banyak kesatria di pihak Kurawa maupun Pandawa, termasuk Duryudana dan Sangkuni sendiri. Sangkuni sendiri mati di tangan Sahadewa. Namun walaupun akhirnya Sangkuni terbunuh, akan tetapi Sangkuni berhasil memenuhi janji dan amanah yang telah diberikan oleh ayahnya kepada
Sangkuni untuk menuntut balas kepada dinasti Kuru akan kebiadaban mereka kepada keluarganya. Dan Sangkuni telah melakukannya seorang diri, walaupun dia juga akhirnya harus mati. Terlepas dari sifat licik dan pengejutnya seorang Sangkuni, Sangkuni adalah sosok seorang penyayang kepada keluarganya. Dan dari seorang Sangkuni kita juga bisa belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini untuk kita mencapai sebuah tujuan. Dan dari cerita ini kita dapat pelajaran bahwa janganlah semena-mena kepada yang di bawah kita dengan kekuasaan yang kita dapatkan, karena bisa jadi yang kita anggap lemah dialah yang akan jadi penyebab kehancuran kita.